kalian buat para cawara. Anugerah Curating Kominfo 2019. Ibu ini dan putrinya positif corona. Sejumlah korban tewas akibat wabah virus corona terus. Ya, saat ini saya berada di areal pemakaman khusus COVID-19. Pasien yang positif terjangkit virus corona atau COVID-19 ini masih dirawat intensif di ruang isolasi RSUD akibat wabah virus corona. Pasien yang sedang dirawat di rumah sakit darurat. Presiden Joko Widodo memastikan bahwa pemerintah 1.500. Sejak diumumkannya kasus pertama pada Maret lalu, Indonesia menjadi salah satu negara yang terpapar COVID-19 dengan jumlah kasus yang terus meningkat. COVID-19 melumpuhkan segala aspek kehidupan, tak pandang usia, status ekonomi, sosial, dan profesi. Virus ini dapat menyerang siapa saja dan di mana saja. Di tengah kekalutan akibat pandemi, ada satu yang tak pernah hilang dari ruang dengar kita, informasi. Entah melalui TV, situs berita, radio, hingga foto yang merekam peristiwa. Kita disuguhkan informasi terbaru seputar COVID-19 setiap harinya. Sesungguhnya, menjadi jurnalis akan selalu menjadi garda terdepan apapun situasinya. Berlomba dengan waktu, menyajikan informasi akurat kepada masyarakat, meskipun pandemi ini situasi yang berbeda. Kini, jika bertugas di lapangan, ada musuh yang tak kasat mata. Ada kekhawatiran yang melanda. Belum lagi berbagai perubahan yang harus diadaptasi, fisik dan mental, tantangan logistik, finansial, hingga perubahan prosedur dalam bekerja. Semua harus disesuaikan, mengikuti protokol kesehatan demi keamanan bersama. Namun, seorang jurnalis sepertinya memang terlahir cekatan dan kreatif. Satu persatu tantangan dilewati, cara yang tak biasa diformulasi, hingga dapat terus beradaptasi. Jurnalis adalah salah satu garda terdepan dalam penanganan krisis pandemi COVID-19. Resiko yang ditanggungnya tak kalah berat dengan garda terdepan lainnya, seperti para dokter, para medis, dan petugas medis lainnya. Harus berada di lapangan menjalankan tugas, namun pada saat yang sama harus ketat menerapkan protokol kesehatan. Demikian pentingnya tugas media dalam krisis ini, sampai-sampai lembaga dunia seperti UNESCO, Asosiasi Jurnalis di Dunia, hingga di tanah air merekomendasikan protokol-protokol khusus peliputan pandemi. Dan sejauh ini saya lihat rekan-rekan media sudah menjadi yang terdepan dalam mengikuti protokol tersebut. Namun demikian, keganasan virus ini juga merenggut jiwa beberapa rekan jurnalis. Untuk itu saya sampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Saya juga menyampaikan rasa prihatin dan doa bagi teman-teman yang saat ini sedang mendapatkan penanganan medis karena positif terserang COVID-19, agar segera diberi kesembuhan oleh Yang Maha Kuasa. Saya bersyukur dan berterima kasih karena dalam suasana peliputan yang mirip situasi perang ini, para jurnalis tetap dapat mengetengahkan informasi yang mendorong kewaspadaan dan kesadaran kita. Dengan pesan agar tetap ketat memperhatikan protokol kesehatan, saya mohon agar rekan-rekan jurnalis tidak menyerah dalam menggedor pintu-pintu hati masyarakat, agar terus sadar dan bekerja sama dalam penanggulangan COVID-19 ini. Kerja jurnalistik juga memberi contoh dan inspirasi bagi bangsa ini, agar bisa tetap mempertahankan produktivitasnya dalam tekanan keterbatasan. Produktivitas harus tetap diberi api dan diasah, agar kelak di masa pasca pandemi, kita telah siap menyambut pulihnya aktivitas tanpa kehilangan sentuhan keterampilan dan pengetahuan kita. Sekali lagi saya sampaikan bahwa jalur literasi dan edukasi merupakan jalan yang tak kalah strategisnya dalam penanganan pandemi ini. Membuat masyarakat paham dan taat pada protokol kesehatan sama menantang dan mulianya
dengan menangani kesembuhan pasien COVID-19. Infodemi atau informasi pandemi palsu yang disebarkan oleh pihak tak bertanggung jawab banyak diyakini sebagian masyarakat kita. Ini yang membuat peran teman-teman jurnalis sangat strategis. Oleh sebab itu, Kominfo dengan rendah hati mendedikasikan tema besar Anugerah Jurnalistik Kominfo ini untuk peliputan dan pemberitaan tentang COVID-19. Apresiasi yang sedalam-dalamnya saya sampaikan bagi seluruh partisipan yang telah berjuang untuk narasi besar kebangkitan melawan virus COVID-19. Dengan ini, Anugerah Jurnalistik Kominfo tahun 2020 resmi dibuka. Lima kategori yang dilombakan tahun ini. Liputan media cetak, liputan media online, liputan televisi, liputan radio, foto jurnalistik. Tim Dewan Juri AJK 2020. Kategori liputan media cetak dan online. Primus Dorimulu, Agus Sudibyo, Philip Goba. Kategori liputan TV dan radio, Aiman Wicaksono, Imam Priyono, Rosarita Niken Widyastuti. Kategori foto jurnalistik, Agus Susanto, Ramdhani, Prasetyo Utomo. Persyaratan umum AJK 2020 adalah karya yang dilombakan merupakan karya yang pernah tayang di surat kabar, media online, televisi, maupun radio selama periode 1 Maret sampai dengan 7 November 2020. Karya diterima paling lambat tanggal 7 November 2020 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nominasi 10 besar akan diumumkan pada 15 November 2020 melalui akun Instagram @ajkominfo. Puncak AJK 2020 akan digelar secara virtual pada 17 November 2020. Selamat berkompetisi dan sampai bertemu di Puncak AJK 2020.